Halo, halo. Kali ini saya mau share mengenai loader. Jadi cara nyimpan kartu udah saya upload di video sebelumnya mengenai sleeve juga sleeve yang tipis atau yang tebal, kelemahan keunggulannya, yang premium atau yang reguler. Sudah saya upload tapi kemarin ada temen yang nanya mengenai loader. Jadi saya koleksi kartu nggak cuma kartu US atau kartu Amerika tapi juga kartu atau Barat ya karena ada yang terbitan Panini Italia juga kartu sport dari sana. Tapi juga kartu dari Jepang karena kalau kartu Jepang tuh beda ukurannya itu nggak ada standar ya, nggak ada standarnya boleh dibilang kayak gitu. Jadi kalau trading card US itu kan ukurannya 2,5 kali 3,5 inci, jadi udah standar gitu. Nah kalau kartu Jepang tuh beda. Terus kemarin nanya majangnya gimana, displaynya pakai loader gitu. Loadernya kayak apa ya? Jadi kalau kartu Amerika kayak yang saya punya itu kayak gini kalau naruh di loader ya. Jadi ukurannya sama, yang beda cuman ketebalannya. Kayak ini misalnya, ini yang paling tipis ya, ini dari Star Wars Pak Yayan, Kang Yayan ya dengan autonya. Jadi loadernya tipis, ini yang standar ukurannya segini, ukurannya 2,5 kali 3,5, ini kartu barat, kartu US. Terus ada lagi yang beda misalnya kayak gini, ini tanda tangannya juga dari Supergirl ya. Ini memorabilia. Nah biasanya kalau ada memorabilia lebih tebal ininya apa, kartunya kelihatan kan, kartunya lebih tebal daripada yang biasa. Jadi loadernya lebih tebal tapi ukurannya masih tetap sama, jadi ini 2,5 kali 3,5 inci, sama ukurannya. Jadi mau setebal apapun ya ukurannya segini nih kartunya, apa wadahnya. Ada lagi yang tebal biasanya kalau kayak gini nih juga tebal nih. Ini dari apa ya, Goodwin Champions. Ini ada perangkonya dan ini ada ketebalannya juga kan, jadi kayak di figura gitu. Ini tebel nih, kelihatan kan ketebalannya. Nah kelihatan kan ketebalannya tebel, tapi loadernya kayak gini sama ya. Ada macam-macam, nggak cuma loader kayak gini ya. Terus ada juga yang modelnya kayak gini nih, apa, magnetik tapi bukan magnetik, apa, hard case tapi yang model dulu pakai screw, jadi dilepas pakai screw kayak gini nih. Ini Spiderman ya, kok Spiderman, gambarnya Carnage ya, kayak gini. Terus yang model baru magnetik kayak gini nih, ini magnetik sama sebenarnya banyak tapi ukurannya ya beda-beda sedikit. Tapi ini kartunya kartu US, artinya ini saya sendiri yang gambar. Jadi ukurannya 2,5 kali 3,5 inch, ketebalannya ya beda-beda, jadi bisa cari yang sesuai, bukan disesuaikan, bisa cari yang sesuai ya, yang cocok. Kalau nggak cocok, kalau terlalu tipis kartunya masuk ke tempat yang tebal nanti bisa apa, goyang, kalau digerakin gini goyang. Dan kartunya juga gesekan, tergesek, jadi nggak bagus buat kartunya. Tapi kalau terlalu sempit nanti gambarnya yang rusak. Ini ada macam-macam lah, ada yang dikasih warna kayak gini, tapi ini magnetik, ini keluaran Ultra Pro. Nah cuman ada yang nanya kalau kartu Jepang ukurannya kan beda kayak apa lah. Kalau kartu Amerika itu bedanya cuman panel, biasanya kayak ini 3 panel ya, ini 3 panel. Tapi wadahnya ini sebetulnya ada yang 3 panel, cuman karena mahal di sini saya custom beli wadah yang ukurannya lebih besar, terus saya potong sendiri. Terus saya kasih figura, saya kasih frame gini, warnanya hitam. Itu juga sama, itu custom juga. Nah customnya dari apa? Customnya dari loader yang ukurannya lebih besar. Contohnya, dan loader saya bilang loader bukan top loader ya, karena ini bukan di top, ini di side nya. Contohnya ini saya beli di Seria. Ada lagi yang ini 100 yen shop, jadi 100 yen plus pajak, jadi 110 yen harganya. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, tergantung ukurannya. Kalau yang ini itu dari, sorry nggak promosi ya, tapi namanya ini Seria, satunya dari ISO. Dua ini di chain, jadi mau ke Jepang kemana aja pasti nemu 2 toko ini. Jadi kalau mau nyari ya paling gampang ini ukurannya mulai berapa ya, A6, A5, A7 sampai yang ukuran kecil. Yang kecil side loader namanya. Oh, yang paling kecil kayak gini nih, ini paling kecil, sudah rusak ya. Saya jarang pakai ini karena ini kalau dipakai untuk kartu barat nggak cukup, lihat kan, nggak bakalan cukup. Jadi saya kalau kartunya biasa saya akan pakai loader yang top loader. Saya akan pakai top loader kayak gini daripada pakai yang ini, karena ini terlalu kecil. Ini cukup untuk kartu Jepang tapi tidak untuk kartu barat, kartu US.
Jadi tapi ukurannya mulai sekecil ini sampai yang paling gede segede ini. Agak jauh ya, sebentar saya zoom aja buat angle-nya. Oke, sampai segede ini. Ini ukuran apa? Ini ukuran A3 paling besar. Ini saya pakai buat wadah Samurai X. Nah, biar kelihatan gini ya, Samurai X. Ini ukurannya A3. Saya pakai buat wadah ini juga. Apa? Tanda autonya Kamen Rider Black ya. Ini ukurannya agak aneh, apa? Ya semi poster gitu, jadi nggak cukup. Ya ini kalau misalnya mau dibikin bagus, biasanya ukuran lebih besar gini. Saya potong. Ini saya potong. Terus batas yang di sini saya turunkan, saya kasih lem di sini, ukurannya jadi segini. Nanti ini juga bisa dipotong, disesuaikan gitu. Jadi saya biasanya beli yang besar kayak gini nih. Terus contoh yang lain, nah kartu Jepang itu ukurannya tadi saya bilang macam-macam kan, nggak cuma satu ukurannya aneh-aneh. Contohnya kayak gini nih. Saya normalin lagi ya. Ini kartu US saya pakai buat pembanding lah. Ambil satu dulu. Dibandingin sama kartu US ukurannya beda banget. Nih, kelihatan kan bedanya? Ini lebih mirip kartu pos, tapi ini bukan kartu pos. Jadi kalau kartu di Jepang yang namanya kartu pos akan ada tulisannya postcard gitu, atau postcard ya. Tapi ini bukan kartu pos. Ini sorry. Ini lumayan tipis kartunya, jadi saya ambil sini. Ini kayaknya bukan postcard. Bukan. Ini kartu koleksi juga. Trading card juga. Ada trading card, ada yang game card. Kalau ini trading card ini dari kelihatan kan, Legend of Sanctuary Senseiya ya. Dan kebetulan karena saya Gemini, makanya saya ambil ini Saga. Kartunya segini nih ukurannya, jauh kan, beda sekali ukurannya dibanding kartu US. Dan nggak cuman segini ukurannya. Ini satu set kalau beli itu, ini sebenarnya hadiah sih ya, hadiah apa, prize. Satunya ini stiker, ukurannya beda lagi kan, tapi memang ada yang pas ukurannya. Jadi ini stiker ya, jadi belakangnya nggak ada gambarnya, bukan kartu. Nah, jadi kayak gini nih. Tapi yang segini nih ukurannya malah mirip dengan kartu US yang dual panel. Nah, ini dari Indiana Jones, sebaliknya dari Star Wars. Darth Vader ini dual panel. Jadi 2 kali kartu biasa ukurannya. Nah, ini pas masuk ke sini. Tapi nggak bisa buat kartu yang tebel. Jadi kalau kartunya tebel banget gitu nggak bisa. Tapi kalau kartu panel kayaknya jarang tebel ya. Kartunya segini-gini aja. Jarang ada yang tebel. Nah, ini Indiana Jones, ini Darth Vader, makanya bisa saya pakai, lihat ukurannya kan, jadi kayak 2 kali lipatnya kan. Nah, itu contohnya. Terus ini sama ya ukurannya ya, ini B7, jadi mendekati karena B7. Lalu kadang kalau koleksi yang lain kayak ini misalnya, tahu nggak ini dari apa? Nah, ini sebetulnya ada tempat displaynya, jadi ini bookmark, tapi kalau menurut saya lebih mirip kartu sih jadinya, bentuknya kayak gini nih, tapi dari metal, bagus sekali kan. Nggak tahu sih, maksudnya preferensi menurut saya bagus. Ini Kibutsu Jimusan dari Kimetsu no Yaiba. Tempat displaynya ini digantung sebetulnya, tapi menurut saya lebih bagus kalau kayak gini, ada kanjinya. Ini namanya Kibutsu Jimusan, ketahuan ya, bisa baca. Cuman ukurannya tuh agak aneh. Nah, ini kalau mau ini dua sorry, saya ambil aja satunya biar nggak bingung. Ini dua barang, yang satunya ini Akaza. Nah, yang nonton Demon Slayer Mugen Train, Akaza nongol di situ, kabur ya kena matahari, mungkin karena es takut mencair kan, takut matahari. Jadi bentuknya kayak gini nih, ukurannya aneh kan, segini. Makanya kalau masukin di loader ukuran segini terlalu besar, jadi kalau mau di custom ya ini dipotong aja, ini digeser ke sini, udah jadi. Nah, itu biasanya saya lakukan. Atau kalau lagi males ya duanya jadiin satu, karena apa, cukup, nggak apa, ketebalannya cukup, jadi saya masukin aja. Jadi ini si Muzan sama si Akaza, 12 Kisuki Upper Rank number 3 Akaza. Ini Muzan, ini Akaza. Jadi bisa dipakai display, nggak cuman kartunya atau nggak cuman barangnya, tapi sekalian wadahnya, karena wadahnya bagus. Contoh wadah yang bagus menurut saya ya, tapi nggak tahu kan pilihan preferensi. Itu ini, ada yang tahu ini apa? Ada tulisannya ya, Tekken. Ini Tekken Net ID card. Jadi beberapa kartu yang terbitnya terbatas gitu, ada wadahnya. Jadi kayak gini nih, saya zoom dikit ya, sorry kalau agak distorsi. Nah, kayak gini bentuknya. Kartunya cuman ini memang, tapi wadahnya bagus menurut saya, dan ada keterangannya gini. Jadi kalau di display ya menurut saya bagus kayak gini.
Jadi lebih baik di display sekalian wadahnya daripada cuman kartunya tok. Ini kartu ini dimasukin kayak gini kan, jadi kelihatan lebih eksklusif. Padahal ya kalau kartu di Jepang tuh sebetulnya eksklusif atau enggak itu ada, kalau ini kan bisa dipakai main game ya. Terus ada kartu yang bisa yang ada uangnya beneran, jadi kayak voucher gitu, jadi harganya biasanya lebih mahal, kadang ada serial numbernya. Tapi kartu Jepang itu pada prinsipnya cepat sekali muternya. Nggak cuman kartu sebenarnya, barang hobi kayak figur gitu ya, keluar pertama harganya mahal, harganya normal lah, bukan mahal, biasanya normal, terus agak naik dikit, mungkin 3 bulan 6 bulan 1 tahun gitu harganya terus turun, barangnya kayak dibuang gitu aja, bener dibuang. Kalau mau, kalau tinggal di Jepang ya tau lah rasanya, tau lah, percayalah kalau figur-figur kayak gitu tuh dibuang. Kalau nggak percaya ke Jepang aja, terus tinggal tinggal di sini, main ke toko hobi di sini, lihat aja barang-barang kayak gitu, kayak nggak ada harganya lagi. Jadi koleksi di sini beda. Kalau di barat biasanya kan timeless, jadi dikoleksi terus, konon ada yang bilang itu invest, tapi kalau saya ya harganya emang cenderung naik kalau di barat. Kalau di timur biasanya ya udah terus hilang gitu. Ya kayak kartu ini saya dapatnya ya biasanya kalau harganya mahal itu bukan karena apa-apa, karena memang rare sih. Tapi ya ada yang mau bayar segitu aja, bukan karena barangnya berharga mahal. Itu lebih ke personal value kalau di Jepang. Tapi nantilah di video lain jangan ngomongin itu kalau ada yang penasaran. Contoh lain ini juga diwadain kayak gini kan, bagus kan, dan terlindung juga. Ini barat, kalau ini Harry Potter. Tapi Harry Potter ini di Jepang terkenal sekali, ada Universal Studio juga kan sini. Ini film card premiere limited edition 3000. Oke, ini dari ya itu yang Kimetsu no Yaiba tadi. Tapi ini Inosuke Hashibira yang celengnya Wild Boar. Oke. Terus kadang saya dapat kayak gini, ini kartu pos. Kalau ini jelas ini kartu pos ya. Dan mau nebak ini mana? Ini di Arashiyama bambu ya, kartunya dari bambu. Terus mau dilindungi gimana ya, pakai loader gini. Masukin aja loader, cari yang ukurannya kira-kira mirip atau kira-kira mendekati. Ini malah pas ini. Ukuran kartu pos ya. Kalau pas ya tinggal dimasukin aja ini. Ini Sagano Train, ini apa bambu Arashiyama. Masuk, bisa dipakai. Ya kalau ini yang barat, ini terbitan Ultra Pro. Kalau ini yang punya Ultra Pro, ini saya pakai buat nyimpen. Ini top loader ya, kelihatan kan bedanya. Jadi kalau yang di Jepang tuh biasanya, atau setahu saya ya semuanya ya side loader, jadi bukanya di samping. Kalau yang barat top loader, bukanya di atas. Ukurannya beda juga, ukurannya beda-beda. Oh ya, ini tadi saya bilang ini keluaran Daiso, yang ini keluaran Seria. Ini meskipun ukurannya B6 gitu, akan ada beda dikit antara Daiso sama Seria. Sama-sama B6 masuk, tapi overall size nya beda. Oke, ini Kumamon ya, Kumamoto, ikonnya Kumamoto. Nah ini apa, perangko Tokyo, Olimpiade di Tokyo yang harusnya tahun kemarin, terus mau diadakan bulan depan. Ya covidnya masih kayak gini juga di Jepang, tapi memang mau diadakan. Jadi ya semoga semuanya baik-baik saja. Cuman rencana mau nonton ke sana, jadi kayaknya nggak jadi aja deh, karena selain covid ya biaya. Enggak sih, karena covidnya itu emang ya kalau bisa nggak usah jalan-jalan dulu ya, ya stay itu dulu. Oh sorry, tadi kartu panel ya, ini dual panel juga. Ini kartu barat sketch card dual panel, tapi kartunya agak tebel, jadi ini sorry. Nah ini saya kasih kayu, jadi saya bikin karena kartunya tebel. Kalau yang ini tipis, bisa kelihatan ya perbandingannya. Nah yang ini tipis sekali, yang ini tebal, jadi saya pakai kayu. Seperti itu. Jadi saya pakai apa, plastiknya tok, terus tak kasih kayu sendiri. Saya motong kayu terus saya kasih sini. Nggak tahu sih bagus atau enggak. Ini juga saya les kayu, kalau yang ini les hitam. Terus ya contoh yang ukuran beda lagi, ini ya stiker hadiah dari Jump Magazine. Jadi ada stiker ini Senja Fuda tuh stiker yang biasanya ditempel di kuil-kuil ya. Ini Senja Fudanya One Piece. Karena ini stiker ini sekali rapuh, seperti perasaan rapuh, ngomong apa. Jadi saya lindungi juga pakai loader kayak gini nih. Terus apa lagi ya, ini loader. Ini yang ukuran B5. Kalau saya dulu, sorry, ukuran B5 kalau yang ngoleksi kartu US dan ngoleksi master print atau ultra print, istilahnya terserah yang bikin istilah ya. Ini ultra print dari Spider-Man 95, Rare Ultra Spider-Man 95, kayak belakangnya kayak gini. Ini pas banget
ditaruh yang ukuran B5. Ya nggak pas banget sih karena sampingnya masih sisa ya, tapi ukurannya pas, ditaruh di ukuran B5. Jadi ini masih saya kasih plastik dalamnya, jadi kertas plastik baru loader, masih muat ini ya. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini cuma wadah. Oke, ini ukuran A4, ukuran standar A4. Ini Genga itu duplikat, apa original duplikat ya, ini yang official Samurai X. Jadi sebelum kalau yang di anime atau di movie itu pakainya film cell, kalau yang di komik pakainya Genga kayak gini. Jadi ini yang asli punya, apa, sketnya punya dia, tapi ini duplikat. Kalau di Amerika ada yang namanya original art. Kalau original art memang gambar beneran, tapi kalau di Amerika beda. Kalau di sana original art ini bisa dimiliki oleh dimiliki oleh artisnya. Jadi artisnya bisa jualan. Kayak saya punya original artnya si Dave Frost itu, dulu pas orangnya ke Jogja saya ambil punyanya dia gitu. Itu asli, jadi bukan print. Kalau di Jepang pasti print, tapi yang ini print resmi ya, official, keluaran Swissia kayaknya, SQ. Jadi official. Kalau yang asli kayaknya hak ciptanya dimiliki oleh perusahaannya kalau di sini. Jadi kalau kemarin ada yang nanya, saya cerita kayaknya dia bingung gitu ya. Kalau kamu mau punya original art manga atau anime Jepang, kalau anime sel ya. Kalau sel bisa dijual. Kalau sel saya bisa ada yang jual, tapi kalau untuk komik kayaknya nggak dijual. Ya kalau mau beli ya beli perusahaannya dulu ya, memang harus kayak gitu baru dapat kartunya. Beda kalau US harganya, dan US relatif terjangkau harganya. Jadi kalau perbandingan aja ya, mungkin tahu Gundam itu yang print resmi itu syarat, kalau mau beli syaratnya harus punya alamat di Jepang. Jadi bukan orang Jepang nggak apa-apa, tapi punya alamat di Jepang karena akan dikirim ke situ. Harganya itu paling murah dulu 75.000 yen, itu sekitar 10 jutaan. Itu print. Sementara kalau original art di Amerika itu kalau page halaman komik gitu 1 juta bisa dapat. Bedanya kayak gitu. Yang di Jepang tuh yang print harganya sekitar 10 jutaan, yang di Amerika udah lukisan asli sejutaan. Jadi ya tahu sendirilah bedanya. Kalau yang kolektor US sama Jepang tahu lah kayak gitu, tapi kalau kolektor US terus tahu-tahu mau pindah ke koleksi ke Jepang mungkin akan kaget karena biayanya lipat-lipat gitu. Oke, balik lagi ya, yang belakang ini nih poster, tapi ini wadah kartu juga. Jadi satu aja. Nah, juga ada yang nanya. Oh, ini nggak saya masukin ternyata di luar. Warnanya cuma cukup buat satu. Ini, nah ini kayak gini. Sorry. Ini masih biasanya saya buang, tapi mau bikin video terus biar jelas ya, saya kasih lihat aja. Jadi ini halo, saya kelihatan refleksinya ya. Ini wadah kartu. Jadi ini kartu movie tiket Samurai X. Movie tiket Samurai X saya ada di mana ya? Nggak disiapin. Ya udah, tapi movie tiket Samurai X, terus ini posternya. Jadi ada wadahnya kayak gini. Jadi daripada cuman koleksi kartunya doang kecil gitu, kalau dikasih wadah bakal kelihatan lebih eksklusif ya. Cuman kenapa ini saya lepas karena aneh. Kalau ini saya selipkan di sini maka kayak gini modelnya selipannya ya. Jadi diselipin gini. Nah ini diselipin kan kelihatan di sini, tapi kan nggak apa-apa. Maksudnya kalau kayak gini kan masih oke ya desainnya ya. Nah kalau diselipin di sini nanti bakal nongol di sini ini putih-putih gitu kartunya, jadi aneh posternya. Jadi saya lepas. Besok kalau mau ya saya tempel aja di sini, di luar aja kartunya. Saya taruh di plastik, saya tempelkannya. Udah cukup oke. Oke, terus kartu lagi. Oke, di Jepang ada yang namanya Shitajiki. Shitajiki itu kartu apa ya? Bukan kartu, tapi bukan kartu pos kayak gini nih. Contohnya ini One Piece ya. Ini 3D-nya One Piece. Belakangnya ada yang kosong, ada yang kali ini limited Coca-Cola. Jadi One Piece sama Coca-Cola kolaborasi. Apa yang nggak kolaborasi sih? Ukurannya segini nih. Jadi biasanya dipakai buat alas, tapi ini menurut saya kolektibel juga, dan menurut saya juga kartu, masuk genre kartu karena bisa dipajang bolak-balik kayak gini. Meskipun ada yang 3D ini satu muka saja, saya nggak terlalu suka nih sama satu muka. Ini curang juga nih kartu ini, kartunya bagus kan, ini kartunya bagus, menurut saya sih kartunya bagus gitu. Mana nggak kelihatan, nah ini kelihatan kalinya kan, oke kan, tapi belakangnya kosong kayak nggak niat gitu. Jadi saya nggak terlalu suka gitu ya. Tapi karena Spiderman ya saya simpen lah. Contoh Shitajiki yang lain ini saya zoom ya, coba dibandingin sama kartu ukuran kartu US. Kecil sekali kan ya, segini nih kan, tapi ada wadahnya juga, dimasukin yang tadi loader tadi kalau mau. Tapi kalau enggak ini bahannya dari plastik ya, ada yang dari kertas juga, tapi ini dari plastik, dan saya suka karena ini eksklusif sekali, ada stikernya juga ya, ada stikernya kayak gini, jadi license dan bagus.
Ada main Street Fighter ya, ini Street Fighter. Contoh lain lagi ini dari Samurai Spirit Samurai Showdown. Jadi apa, ada Koruru Samurai Spirits ya. Ini plastiknya belum siapa, ini dari plastik juga bahannya. Ini Samurai apa, Street Fighter juga dari seri yang sama yang tadi. Terus ya ukurannya besar-besar kayak gini. Atau loader itu bisa juga dipakai untuk wadah kayak gini nih. Jadi ini adalah Hanafuda, jadi kartu buat 4 seri gini. Ini hadiah Shonen juga, dan kebetulan saya Shonen Jump, dan saya suka animenya yang ini Kimetsu no Yaiba ya. Terus yang ini One Piece, ini Gintama, lainnya apa ya, nggak hafal saya. Ini My Hero Academia. Jadi ini sebetulnya cut sih, jadi ini bisa dipotong. Kalau dipakai main beneran dipotong, tapi saya pakai buat koleksi. Jadi oh ya, kalau mau penasaran Hanafuda kartunya yang beneran kayak apa ya, ini kartu Hanafuda beneran juga sih, cuman yang dijual bentuk Hanafuda juga ada di video lain ya, yang One Piece, ini bisa dicek. Oke, ini bisa dipakai kayak gini. Jadi loader bisa dipakai untuk melindungi stiker, bisa dipakai untuk uncut sheet kayak gini, uncut sheet kayak gini. Ini bisa untuk kartu swadanya, jadi kayak gitu. Jadi ada banyak, bisa disesuaikan, tinggal mau dipakai buat apa. Oke, kayaknya gitu. Semoga cukup menjelaskan, karena kemarin ada yang tanya kalau naruh kartu nyimpennya gimana atau displaynya gimana tuh. Ya itu yang saya lakukan, tapi sekarang memang belum saya display karena saya baru mau siap-siap mau balik dulu ke tanah air. Tugas saya udah selesai di sini, jadi semuanya masih masukin saya pack ini dulu aja. Nanti kalau udah punya rumah besok di Indonesia saya display juga, mungkin gantian juga displaynya, karena nggak mungkin kalau saya display semuanya. Terus oh ya, yang Genga tadi, coba nanti mungkin habis ini saya mau bikin video tentang binder ya. Contohnya saya ambil satu persiapan, tapi kalau saya ambil satu contoh binder. Oke, jadi binder itu ukurannya macam-macam, ada yang bisa direfill, ada yang enggak. Ini contoh yang enggak kayak gini. Ini ukurannya. Nah, sorry tadi ngomongin sel ya, Kak. Ini sel. Kalau sel kayak gini saya dimiliki. Ini video lain aja, terlalu panjang juga videonya, udah 20 menit. Oke, nanti habis ini saya bikin video ngomongin binder. Kalian mungkin nyangkut sel dikit. Oke, terima kasih udah nonton. Stay healthy, janganlah menebar kebaikan. Mohon maaf kalau ada salah, ada kritik, saran, komentar, shoot me a message below. Ciao, bye, thank you.